Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Reganita. Aku mau mohon maaf karena aku nge-record video ini lagi di jalan, aku lagi nyetir, tapi handphone aku letakin di tripod, bukan di tripod sih, pokoknya di tempat naruh handphone di mobil gitu. Jadi aku nggak pegang-pegang handphonenya, aku masih tetap fokus nyetir, dan ini suasananya lagi macet juga. Jadi ini aman banget. Oke, aku pengen ngebahas dan ngelanjutin tentunya video makeover atau dekorasi kamar anak itu yang part 1 itu. Aku pengen lanjutin ini di part keduanya. Jadi di part yang kedua ini aku pengen ngebahas mengenai tahap persiapan aku dan budget yang aku butuhin untuk ngedekorasi kamar anak aku ini. Tahap yang pertama yang perlu aku lakukan dan aku siapin adalah tentuin aku pengen dekorasinya itu seperti apa. Jadi aku udah cari-cari inspirasi, kalian juga bisa cari-cari inspirasi di Instagram, Pinterest, Facebook, atau apapun yang biasanya kalian gunakan untuk mencari inspirasi. Kalau aku sendiri, aku dapatnya itu dari Instagram, dan setelah aku dapat dari Instagram, aku mikir sendiri gitu, bisa nggak ya aku bikinnya. Jadi aku bener-bener habis aku dapat inspirasinya, aku godok lagi seperti apa yang aku bisa lakukan. Jadi aku nggak maksain karena kan aku nggak pakai tukang ya, aku bener-bener kerjain semuanya sendiri. Jadi aku lakukan sesuai dengan kemampuan aku. Kemudian tahap yang kedua adalah menentukan perlengkapan apa aja yang dibutuhkan untuk mendekorasi kamar. Kalau aku yang dibutuhkan itu nggak banyak, karena aku cuman butuh cat tembok tentunya, kemudian kuas, terus sama isolatif kertas. Yang ketiga, setelah aku tentuin apa-apa aja yang aku perlukan, aku belanja keperluan itu. Jadi seperti yang aku udah pernah bilang, kalau aku itu cat dinding atau cat tembok buat kamar anak aku itu pakai cat tembok kiloan. Jadi di dekat rumah aku itu ada cat tembok kiloan yang menurut aku bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena setahu aku ada tipe cat yang kalau misalkan udah kering terus kegesek kena baju, itu bisa transfer ke baju kita atau nempel di baju kita. Bahkan ke tangan, ke kulit itu bisa juga nempel. Nah, kalau cat tembok kiloan yang ada di dekat rumah aku itu enggak transfer, dan menurut aku itu udah cukup aman dengan harganya yang relatif menurut aku tuh murah banget. Jadi aku beli 2 warna untuk dekorasi kamar anak aku itu. Yang pertama adalah warna pink dan yang kedua warna abu. Masing-masing warna aku beli 2 kilo dan itu masih sisa. Terus harga per kilonya itu cuma Rp10.000. Sebenarnya ada yang lebih mahalan dikitnya itu kayak Rp30.000 gitu. Cuman dia yang glossy gitu. Jadi aku butuhnya yang matte buat kamar anak aku. Jadi aku beli yang harganya cuma Rp10.000. Yang kedua yang aku beli adalah kuas. Aku beli 2 ukuran kuas, yang kecil sama yang sedang. Yang kecil aku beli harganya Rp4.000 dan yang sedang aku beli harganya Rp8.000. Yang ketiga, aku butuh isolatif kertas untuk aku bisa mempola si gambar yang pengen aku cat. Jadi aku butuh 3 roll isolatif kertas. Itu harga masing-masing per rollnya itu Rp8.000. Kalian bisa beli di fotokopi, di toko fotokopi gitu, atau di toko perlengkapan anak sekolah itu pasti ada. Bilang aja isolatif kertas. Kenapa aku pakai isolatif kertas, nggak pakai isolatif biasa? Karena isolatif biasa itu aku udah cobain pas dibuka dari dinding, dia si cat dindingnya itu ikut ngeletek gitu loh, jadi nggak bagus. Sedangkan kalau isolatif kertas dia nggak ikut ngelupas si catnya kalau misalkan aku pakein di dinding gitu. Udah sih, itu doang yang aku butuhin buat ngedekor kamar anak aku ini. Dan ada satu lagi aksesoris gitu ya buat ngedekor kamar anak aku ini. Aku beli wall sticker dinding gitu, gambar kayak map of the world gitu, jadi kayak peta dunia, buat aku tempel-tempel. Tapi jujur itu tuh
agak-agak sulit. Kenapa sulit? Karena dia nggak bisa terlalu nempel banget, kayak rekat banget di dinding. Itu nggak begitu rekat. Nggak tahu apakah memang kualitas stikernya yang kurang bagus ataukah memang seperti itu. Tapi ya lumayan lah buat kayak mengisi kekosongan dinding yang nggak aku cat tadi, dan menambah keindahan si kamar anak aku ini. Yang keempat adalah melakukan proses dekorasinya itu sendiri. Jadi karena aku adalah ibu rumah tangga dengan 2 balita, jadi bener-bener aku itu nyediain waktunya itu saat mereka tidur siang atau saat pagi-pagi jadwal mereka main. Jadi mereka nggak ngegangguin, karena kan ini berhubungan dengan cat ya, agak bau catnya. Jadi aku lakukan itu bener-bener 3 hari, nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari karena prosesnya itu lumayan lama dan aku nggak punya waktu banyak buat ngelakuin dekorasi kamar itu. Jadi dibikin fleksibel aja, nggak harus kayak yang keburu-buru banget, harus cepat selesai banget kayak kalau kita pakai orang yang profesional. Karena ini lakukan sendiri, jadi lakukanlah sesuai dengan waktu yang kamu punya. Jangan terlalu dipaksain, supaya kerjaan sebagai ibu rumah tangga, kerjaan sebagai seorang istri, kerjaan sebagai seorang ibu, dan tanggung jawab lainnya itu enggak terbengkalai. Selanjutnya, budget yang aku udah tentuin di awal untuk ngedekorasi kamar anak aku ini, aku itu punya budget 250.000. Dan dari yang udah aku sebutin tadi di awal, apa-apa aja yang aku beli itu kira-kira baru keluar sekitar 100 ribuan lebih. Jadi belum nyampe atau belum melebihi si budget aku. Tapi aku masih ada beberapa perintilan kayak aksesori kamar atau dekoratif kamar yang belum aku beli. Aku masih tahap mencari di Shopee toko-toko yang paling murah dengan kualitas yang bagus. Jadi itu belum aku masukin. Mungkin next akan di video atau Shopee haul dekorasi atau perlengkapan kamar anak yang part ketiga gitu. Segitu dulu sharing aku mengenai dekorasi atau makeover kamar anak yang part pertama dan part kedua. Semoga video ini membantu kalian dan menginspirasi kalian untuk kalian yang pengen dan punya waktu banyak buat ngedekor atau ngerenovasi kamar anak kecil-kecilan. Tapi menurut aku pribadi itu udah lumayan mengubah suasana kamar anak jadi lebih menyenangkan buat anak-anak. Oke guys, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian terinspirasi dari video yang aku bikin. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video aku, mohon untuk tinggalin jejak dengan klik like. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya, karena subscribe itu gratis kok. Jangan lupa juga kalau kalian tahu ada teman-teman yang membutuhkan video ini, kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya banyak teman-teman di luar sana yang bisa nge-makeover kamar anak dengan budget yang benar-benar tipis-tipis gitu, alias budget yang murah banget, dan pastinya bisa ngerubah kamar anak sesuai dengan yang kalian mau. Oke, see you on my next video. Bye-bye.